Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen promosi penjualan yang beranggotakan saya, Intan Huyatul Ilmi, Muhammad Firmansyah, Safitri Eka Pratiwi, dan Yuni Purposari. Pengertian promosi penjualan. Promosi penjualan atau sales promotion adalah salah satu tipe marketing yang biasanya digunakan untuk memperkenalkan produk baru, menghabiskan produk lama, dan tentu saja menaikkan angka penjualan. Biasanya sales promotion berlangsung sementara, ditujukan untuk menaikkan minat pembeli terhadap produk dan dilakukan oleh perusahaan saat momen-momen tertentu saja. Tujuan promosi penjualan ada 3, yaitu yang pertama membuat pasar untuk produk. Biasanya suatu perusahaan atau brand memiliki banyak produk dan jasa yang ditawarkan. Jadi bisa saja setiap produk memiliki pasar yang berbeda pula. Yang kedua yaitu tetap kompetitif. Melalui promosi, perusahaan akan dapat tetap tampak eksis di mata konsumen sehingga tidak kalah dengan perusahaan pesaing. Yang ketiga yaitu loyalitas konsumen. Dengan menggunakan promosi penjualan, kita dapat menarik konsumen sehingga konsumen merasa memiliki keuntungan ketika membeli produk kita dibanding produk dari brand yang lain. Tinjauan promosi penjualan. Untuk mengetahui sasaran yang akan kita tuju dalam sebuah promosi, memerlukan 3 hal, yaitu yang pertama, segmentasi demografi, yang kedua, segmentasi geografi, dan yang ketiga, segmentasi psikologi. Segmentasi geografi adalah hal yang paling dasar dan penting yang dikelompokkan sesuai dengan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan lain-lain. Sedangkan segmentasi geografi merupakan sebuah pengklarifikasian sasaran promosi berdasarkan lokasi atau wilayah tertentu. Segmentasi geografi berfungsi untuk mengetahui kebutuhan dari para sasaran promosi yang masing-masing dari mereka berada di wilayah yang memiliki kebutuhan yang berbeda dan bisa dicocokkan pada produk yang kita tawarkan. Dan untuk segmentasi psikologi mempunyai artian untuk mengklarifikasi sasaran promosi berdasarkan pada kepribadian kelas ekonomi dan preferensi gaya hidup. Promosi penjualan berorientasi perdagangan. Produsen mengarahkan promosi perdagangan kepada para pedagang grosir, pengecer, dan perantara pemasaran lainnya. Periklanan dan promosi yang berorientasi konsumen cenderung gagal kecuali promosi perdagangan berhasil membujuk grosir untuk mendistribusikan produk dan pengecer untuk menyimpan kuantitas yang memadai. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program promosi perdagangan. Yang pertama ada insentif keuangan. Dalam promosi perdagangan yang menawarkan pada grosir dan pengecer guna untuk menaikkan margin laba atau menaikkan volume penjualan. Yang kedua adalah waktu yang tepat, di mana dalam promosi perdagangan harus ditentukan waktu yang tepat. Bila biasanya waktu yang tepat yang dilakukan untuk promosi perdagangan ini adalah saat berkaitan dengan peristiwa musiman bersamaan dengan promosi penjualan yang berorientasi konsumen. Yang ketiga, meminimalkan usaha, biaya, dan pengecer. Semakin banyak usaha dan biaya yang dibutuhkan, semakin kecil kemungkinan para pengecer akan bekerja sama dalam suatu program yang mereka pandang hanya akan menguntungkan produsen. Yang keempat adalah hasil yang cepat, di mana di sini adalah paling efektif dalam menghasilkan penjualan langsung atau peningkatan dalam lalu lintas toko. Kemudian untuk selanjutnya, ya ini ada jenis-jenis promosi perdagangan. Terdapat 5 bentuk promosi perdagangan antara lain trade allowance, periklanan komparatif, dan program dukungan penjualan, kontes dan insentif perdagangan, periklanan khusus, dan pameran perdagangan. Yang pertama adalah trade allowance.
merupakan imbalan pada grosir dan pengecer agar melaksanakan kegiatan yang mendukung merek produsen dengan cara yakni menyiapkan merek produk, memberikan diskon kepada konsumen, dan menggambarkan dalam periklanan. Bentuk-bentuk utama dari trade allowance adalah seperti slotting allowance, merupakan biaya yang dibayar oleh produsen untuk mendapatkan akses ke slot atau lokasi yang disediakan pengecer dalam pusat distribusinya untuk mengakomodasi merek baru produsen. Yang kedua, periklanan komparatif. Dalam program dukungan penjualan, bentuk lain dari promosi perdagangan terjadi apabila produsen barang-barang dengan dagangan merek membayar sebagian beban yang dikenakan pengecer ketika mengiklankan merek-merek produsen. Hal ini dibagi dua, yakni ada periklanan komparatif atau yang disebut dengan periklanan dari produsen, dimulai dari produsen, dan yang kedua adalah program dukungan penjualan yang dimulai dari pengecer. Kemudian untuk yang ketiga, konten dan insentif perdagangan. Kedua program ini dikembangkan produsen untuk mendorong kinerja yang lebih baik dari para manajer dan wiraniaga retail. Yang keempat adalah periklanan khusus, di mana periklanan khusus merupakan bentuk gabungan dari komunikasi pemasaran yang menggunakan artikel barang dagangan untuk menyampaikan pesan perusahaan kepada audiens. Sasarannya dan biasanya distribusi item-item kepada calon dan para pelanggan sebagai jenis iklan peringatan seperti kalender, pena yang diberi nama perusahaannya. Yang kelima ada pameran perdagangan. Pameran perdagangan adalah salah satu forum sementara bagi para penjual kategori produk tertentu untuk memamerkan dan mempertunjukkan barang mereka kepada calon pembeli, yang dimana pameran perdagangan merupakan forum yang baik sekali untuk memperkenalkan produk-produk baru dan mengumpulkan umpan balik yang berguna guna merekrut para dealer, distributor, dan personil penjualan. Promosi yang berorientasi konsumen. Tujuan pemasar melakukan promosi berorientasi kepada konsumen ada 3, yaitu untuk menghasilkan pembelian percobaan, mendorong pemberian ulang, dan memperkuat citra merek di mata konsumen. Alat promosi penjualan. Alat promosi penjualan dibedakan berdasarkan tujuan penjualan. Dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama business to consumer atau B2C. Promosi penjualan ditujukan ke konsumen. Alat utama promosi konsumen adalah diskon harga, kesepakatan harga kemasan, refund or rebate, kupon atau undian, hadiah premium, sampel, dan continuity programs. Yang kedua yaitu business to business, yaitu promosi penjualan perdagangan promosi yang ditujukan kepada penjual perantara yang mendistribusikan produk ke konsumen akhir. Alat promosi penjualan B2B berupa POP, display, konteks penjualan, pameran dagang, pertemuan tenaga penjualan, post money atau PM, deal loader, kesepakatan dagang, insentif pembelian, dan insentif periklanan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.